Ya, bentar. Baiklah, kita terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sdendriani, bisa dipanggil Rizda. Ibu di sini sebagai pendamping Ananda untuk konseling ini. Silakan perkenalan nama Anda. Baik, Bu Rizda. Perkenalkan, nama saya Dea Isa, biasanya dipanggil Sasa. Sasa ya? Ya Sasa, bagaimana kabar Sasa ini? Alhamdulillah, Perjalanan ke sini lancar? lancar. Syukurlah, alhamdulillah. Bagaimana sebelum datang ke sini, bagaimana perasaan Anda? Sedikit gugup sebenarnya. Wajar, gugup itu hal yang wajar. Karena ini temannya pertama kan, jadi wajar karena akan gugup. Tapi di sini sedikit menjelaskan kalau konseling ini tidak konseling ini adalah konseling perorangan ini adalah suatu layanan yang diberikan konselor untuk konseli untuk menghadapi masalahnya dan untuk untuk memberi solusi kepada klien tentang masalah yang dihadapinya. Jadi Sasa tidak usah cemas atau takut untuk bercerita karena di sini memiliki azas kerahasiaan. Ibu harap Sasa bisa terbuka untuk bercerita. Nah, baiklah. Boleh Sasa ceritakan apa yang mau Sasa ceritakan? Saya merasa kesulitan mengatur. Bisa Sasa ceritakan lebih lanjut? Biasanya saya setelah pulang kuliah itu suka scroll langsung di sosmed. Lanjutkan. Yang membuat saya menunda waktunya dan berkurangnya waktu untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Jadi waktu yang biasanya bisa digunakan untuk membuat tugas, untuk mengerjakan hal-hal yang penting, tetapi Sasa menggunakannya dengan bermain media sosial atau men-scroll TikTok seperti itu ya. Yang benar seperti itu. Kebiasaan itu terjadi sejak kapan? Sejak semester ini tugas semakin banyak dan saya jadi susah membagi waktu. Ya. Jadi selama ini apakah Sasa ada membuat prioritas waktu untuk kehidupan seharian? Tidak ada, saya hanya melakukan kegiatan seperti biasanya. Lalu bagaimana perasaan Sasa ketika tugas yang tidak dikumpulkan tepat waktu itu? Sebenarnya saya ada perasaan cemas, Jadi Sasa merasa cemas dan takut karena tugas yang semakin lama semakin banyak yang tidak selesai. Iya. Jadi apa dampak dari hal itu? Beberapa nilai saya menjadi menurun, terus saya jadi sering begadang karena mengerjakan tugas itu. Selain itu, apa berpengaruh juga untuk kehidupan sehari-hari Sasa? Iya, Bu. Saya jadi merasa istirahat saya itu kurang tenang, terus saya takut tidak selesai mengerjakannya sesuai dengan waktu. Menurutmu, kapan kebiasaan yang menunda waktu itu sering terjadi? Saat saya pulang kuliah atau saat saya baru membuka media sosial. Menurut Sasa, apa yang menurut Sasa yang sulit untuk menghentikan kebiasaan itu? Karena saya merasa punya masih banyak waktu gitu. Jadi saya menunda mengerjakan tugas. Saya merasa masih punya banyak waktu, jadi saya memilih untuk santai terlebih dahulu. Jadi di satu sisi adik ini tugas adik ini cepat selesai, tapi di sisi lain adik tidak bisa menghentikan kebiasaan adik tersebut. Iya, Bu, saya sadar saya sama. Tidak apa-apa, kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Terkadang saya merasa menyesal, Bu, karena waktu saya terpakai dan terbuang
cerita Sasa ini, Ibu melihat bahwa Sasa ingin menyelesaikan tugas tepat waktu, tetapi kebiasaan buruk Sasa itu tidak bisa Sasa merubahnya, sehingga Sasa bisa membuang waktu dan tidak mengatur waktu secara maksimal. Iya Bu, saya juga berpikir seperti Seberapa besar keinginan Sasa ingin merubah kebiasaan itu? saya sangat ingin mengubah. Kalau kamu bisa merubah kebiasaan kamu itu, apa yang kamu rasakan? Saat mungkin saya merasakan saya lebih disiplin, tidur sesuai waktu, tidak begadang dan tidak merasa stres. Baik, Ibu senang karena kamu ingin berubah. Jadi kesadaran ini adalah langkah awal untuk bisa merubah kebiasaan kamu. Terima kasih Bu. Ya, menurut kamu langkah seperti apa yang ingin kamu ambil untuk mengubah kebiasaan tersebut? Saya ingin membuat jadwal harian dan mengurangi media sosial. Nah, Ibu bisa melihat bahwa Sasa bisa merubah kebiasaan tersebut. Baik. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa di sini Sasa ingin sekali untuk merubah kebiasaan tersebut, tetapi Sasa kadang dipengaruhi oleh media sosial. Pulang sekolah Sasa ingin waktu yang Sasa gunakan untuk membuat tugas, tetapi Sasa gunakan untuk bermain HP atau scroll TikTok. Jadi Sasa bisa mengambil langkah seperti tadi ya, untuk mengatur jadwal, seperti Sasa buat cara mengatur jadwal, atau Sasa mulai memprioritaskan waktu, atau Sasa bisa membuat seperti bisa mengurangi seperti bermain media sosial tersebut. Iya Bu. Setelah mengikuti sesi ini, bagaimana perasaan Sasa? Saya merasa terjaga untuk saya mengetahui apa masalah saya dan saya akan mengatur jadwal. Baik, semoga Sasa bisa untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Jadi kalau ada yang ingin Sasa ceritakan lagi, silakan Sasa ceritakan. Untuk sekarang tidak ada. Baik, untuk sekarang mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk perkembangan selanjutnya, Ibu bisa melihat Sasa di pertemuan selanjutnya. Silakan Sasa hubungi kembali Ibu untuk supaya Ibu bisa mengetahui bagaimana perkembangan Sasa. Baik Bu. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita tutup saja ya Sasa. Terima kasih banyak Bu atas masukan.